Pernah nggak sih kita ngerasa galau soal doa? Di satu sisi, kita dengar janji-janji yang luar biasa, tapi di sisi lain, kenyataannya kadang terasa sepi banget. Rasanya doa kita nggak kemana-mana. Nah, gimana caranya ya kita bisa ngejembatenin janji Tuhan yang besar itu sama pengalaman kita sehari-hari? Yuk, kita coba bedah bareng-bareng. Kita mulai dari janji yang super kuat ini, langsung dari Yesus sendiri. Coba dengerin deh. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Wow, ini kan kedengarannya kayak dikasih cek kosong ya, tinggal isi, langsung cair. Nah, janji inilah yang bakal jadi pusat pembahasan kita. Nah, tapi disinilah muncul masalahnya. Kalau janjinya sejelas itu, kenapa ya rasanya banyak banget doa kita yang kayak mantul aja ke langit-langit? Doa buat kesembuhan, buat perobosan, buat pertolongan yang mendesak. Kenapa seringnya sepi? Ini pertanyaan yang jujur dan penting banget buat kita hadapi. Oke, untuk mulai menemukan jawabannya, kita harus bongkar satu kesalahpahaman yang sangat umum, sebuah jebakan yang seringkali nggak kita sadari. Kita cenderung melihat doa itu sebagai sebuah transaksi. Nah, ini dia nih, biang keladinya. Seringkali tanpa sadar kita datang ke Tuhan itu sambil bawa daftar belanjaan. Tuhan, tolong A, tolong B, beresin yang C. Akibatnya apa? Hubungan yang seharusnya intim malah jadi kayak transaksi bisnis. Tuhan seolah jadi asisten pribadi surgawi kita yang tugasnya menuhin semua mau kita. Padahal kan harusnya kebalik ya. Coba deh kita lihat bedanya, jauh banget. Di satu sisi, ada doa transaksi yang isinya cuma daftar permintaan. Kita yang ngatur, kita yang mendikte, pokoknya fokusnya kepentingan kita sendiri. Nah, di sisi lain, ada doa persekutuan. Fokusnya itu ke relasi, ke hubungan. Tujuannya bukan buat didengerin, tapi justru buat belajar mendengar suaranya dan pelan-pelan nyamain frekuensi kita sama dia. Terus gimana dong caranya biar kita bisa pindah dari doa transaksi ke doa persekutuan? Sebenarnya Yesus sendiri udah kasih kuncinya loh, tepat di kalimat sebelum janji yang luar biasa tadi. Kuncinya ada di frasa tinggal di dalam aku. Apa sih maksudnya ini? Yesus ngasih gambaran yang bagus banget. Bayangin, dia itu pokok anggur pohonnya, dan kita ini ranting-rantingnya. Coba pikir, tugas ranting itu apa sih? Apa ranting nyuruh-nyuruh pohonnya mesti gimana? Enggak kan? Tugas ranting cuma satu, nempel terus sama pohonnya, nerima kehidupan, nerima nutrisi dari situ. Lepas dari pokok anggur, ya kita nggak bisa apa-apa, kering kerontang. Oke, tinggal di dalam dia itu kedengarannya abstrak ya, tapi sebenarnya ada cara praktisnya loh. Ini bukan sesuatu yang pasif, tapi aktif. Kita baca firman-Nya. Nggak cuma baca, tapi coba pelajari lebih dalam. Direnungin, dinikmatin, dan yang paling penting, ya dijalanin sehari-hari. Nah, proses inilah yang pelan-pelan tapi pasti ngubah hati kita jadi makin mirip dia. Kalau kita udah mulai ngerti konsep tinggal di dalam dia ini, cara kita memandang jawaban doa bakal berubah total. Kita bakal sadar kalau jawaban Tuhan itu ternyata jauh lebih kaya, nggak cuma sekedar iya atau enggak doang. Jadi paling tidak ada 4 kemungkinan jawaban. Pertama, jelas, tidak. Mungkin karena yang kita minta itu nggak baik buat kita. Kedua, tunggu. Bukan ditolak, tapi waktunya aja belum pas. Nah, yang ketiga ini nih yang dalam banget, bertumbuhlah. Ini adalah jawaban di mana Tuhan mau ngeberesin kitanya dulu sebelum dia ngeberesin masalah kita. Dan yang terakhir yang kita semua harapkan tentu aja, terimalah saat semuanya pas. Permintaan kita, waktunya, dan kesiapan kita. Dan ini teman-teman adalah inti dari semuanya. Ternyata apapun jawaban Tuhan, mau itu tidak, tunggu, atau ya, tujuan utamanya itu bukan supaya masalah di luar kita yang berubah. Tujuan utamanya adalah supaya kita di dalam yang berubah. Coba pikir deh, buat apa masalahnya selesai kalau hati kita nggak jadi lebih baik, nggak jadi lebih mirip Kristus? Jadi, kalau tujuan utamanya adalah perubahan diri, artinya fokus doa kita juga harus bergeser total. Pertanyaannya bukan lagi, gimana caranya aku bisa dapat apa yang aku mau? Tapi berubah jadi, gimana caranya aku bisa jadi pribadi yang Tuhan mau? Jadi intinya begini, doa yang benar-benar dijawab itu bukan sekedar soal kita minta terus dikasih. Bukan, tapi ini adalah sebuah proses di mana kita tinggal begitu dekat sama Tuhan sampai keinginan kita itu mulai selaras sama keinginannya. Nah, ketika keinginan kita udah sama persis dengan kehendaknya, ya pasti dijawab kan? Karena kita minta sesuatu yang emang Dia mau kasih dari awal. Oke, sebagai penutup, mari kita coba ambil waktu sejenak buat refleksi. Coba kita jujur sama diri sendiri deh. Selama ini, doa kita itu lebih sering kayak lagi nyerahin daftar belanjaan, atau benar-benar kayak lagi ngobrol dari hati ke hati, lagi bangun sebuah hubungan. Coba deh,
Dengan kerangka 4 jawaban tadi, lihat kondisi kita sekarang. Kita lagi ada di fase yang mana ya? Mungkin kita lagi di fase tunggu atau bahkan di fase bertumbuhlah. Percaya deh, cuma dengan kita bisa mengidentifikasi kita lagi ada di musim yang mana, itu aja udah bisa bikin hati kita jauh lebih tenang. Dan akhirnya ini pertanyaan terpenting yang bisa kita bawa pulang. Apa sih satu langkah kecil, satu hal praktis yang bisa kita lakukan mulai hari ini biar kita bisa lebih tinggal di dalam Dia? Entah itu baca satu ayat atau ambil waktu hening 5 menit. Karena disitulah, di dalam hubungan yang terus-menerus itu, kita akan menemukan jawaban yang sesungguhnya. Terima kasih sudah menyimak.